Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai akuntansi tingkat harga umum. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya, Kristina, dengan NIM 028, dan terus kemudian yang kedua ada Puspita dengan NIM 071, Revalin dengan NIM 089, Yemima dengan NIM 144, Zamrotus dengan NIM 172, dan Laura dengan NIM 185. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Nah, akuntansi biaya historis itu punya asumsi bahwa satuan moneter itu sifatnya stabil. Namun pada kenyataannya daya beli uang seperti dolar atau rupiah itu terus berubah karena dua hal, yaitu inflasi atau deflasi. Kalau inflasi itu terjadi saat harga barang atau jasa meningkat, yang artinya ada penurunan daya beli uang. Kalau deflasi itu terjadi saat harga barang atau jasa menurun, yang artinya ada peningkatan daya beli uang. Nah, masalah utama dalam laporan biaya historis adalah neraca yang mencantumkan berbagai aktiva dan kewajiban yang mengacu pada tanggal yang berbeda dengan daya beli yang berbeda pula. Nah, akuntansi tingkat harga umum itu tujuannya untuk memperbaiki masalah itu dengan menyajikan kembali laporan keuangan agar mencerminkan perubahan daya beli. Lalu untuk perubahan daya beli itu diukur menggunakan angka-angka indeks. Nah, indeks harga adalah rasio rata-rata harga sekelompok barang dan jasa pada tanggal tertentu dibandingkan dengan harga pada tahun dasar saat indeks dianggap 100. Nah, untuk melakukan penyajian kembali, kita harus membagi pos neraca itu menjadi dua kategori utama, yaitu pos moneter dan pos non-moneter. Kalau pos moneter itu pos yang jumlahnya tetap dalam unit moneter tanpa melihat perubahan tingkat harga. Contohnya adalah kas, piutang, dan juga utang. Kalau pos non-moneter adalah pos yang nilainya tidak tetap dalam unit moneter dan berubah seiring dengan tingkat harga. Contohnya adalah persediaan dan juga aktiva tetap. Nah, berdasarkan model sederhana dari Chamber, ada beberapa rumus yang digunakan untuk menyajikan kembali neraca. Yang pertama adalah persamaan neraca pada waktu 0 atau T0, di mana rumusnya adalah M0 ditambah N0 sama dengan R0, yang dimana M0 adalah pos moneter bersih, N0 adalah pos non-moneter bersih, dan R0 adalah ekuitas residu. Lalu yang kedua, menghitung faktor perubahan harga, yaitu rumusnya adalah P sama dengan PT dibagi P0 dikurangi 1, yang dimana P0 adalah indeks dari harga awal dan P1 adalah indeks dari harga akhir. Lalu yang ketiga yaitu penyajian kembali neraca pada waktu 1, di mana rumusnya adalah M01 plus P ditambah N01 plus P sama dengan R01 plus P, yang dijabarkan menjadi M0 ditambah M0P ditambah N0 ditambah N0P sama dengan R0 ditambah R0P. Lalu yang keempat yaitu rumus keuntungan atau kerugian moneter atau M0, karena pos moneter bersih atau M0 itu secara real tetap nilainya itu di angka M1. Maka muncul komponen keuntungan atau kerugian yaitu M1 ditambah N0 ditambah N0P sama dengan R0 ditambah R0P dikurangi M0P. Nah, di sini M0P itu mewakili keuntungan atau kerugian dari memegang pos-pos moneter selama periode perubahan harga. Nah, untuk mengubah laporan keuangan tradisional ke dalam satuan tingkat daya beli umum, kita itu perlu mengikuti beberapa langkah. Yang pertama yaitu mendapatkan kumpulan lengkap dari laporan keuangan biaya historis. Yang kedua, menentukan indeks tingkat harga umum. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan setiap pos di neraca. Lalu yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap pos-pos tersebut dengan faktor konversi. Lalu yang kelima yaitu menghitung kerugian dan atau keuntungan dari tingkat daya beli umum yang muncul dari kepemilikan pos-pos moneter tersebut. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai perlakuan pos-pos moneter dan keuntungan atau kerugian tingkat harga umum. Nah, di mana dalam kegiatan ekonomi, harga barang dan jasa itu selalu mengalami perubahan. Ketika terjadi inflasi, nilai uang tuh mengalami penurunan daya beli. Sebaliknya, ketika terjadi deflasi, daya beli uang pun meningkat. Walaupun jumlah uang yang dimiliki perusahaan tetap secara nominal, kemampuan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa itu berubah. Nah, hal ini itu mempengaruhi akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan juga utang.
Nah, karena itu, akuntansi itu perlu melakukan penyesuaian agar laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara realistis. Apa sih pos-pos moneter itu? Nah, pos-pos moneter sendiri itu merupakan akun yang nilainya tetap dalam satuan mata uang tertentu, di mana nilainya itu sudah ditentukan berdasarkan kontrak ataupun ketentuan tertentu. Contohnya seperti kas, piutang usaha, dan juga pinjaman. Walaupun nominalnya tetap, daya beli dari uang tersebut itu dapat berubah akibat adanya inflasi maupun deflasi. Jadi yang berubah bukan jumlah uangnya, akan tapi kemampuan uang tersebut untuk membeli barang ataupun jasa. Baik, selanjutnya ada dampak perubahan tingkat harga, di mana ketika terjadi inflasi, aktiva moneter seperti kas dan juga piutang akan mengalami penurunan daya beli, yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan itu mengalami kerugian tingkat harga umum. Nah, sebaliknya, kewajiban moneter seperti utang justru memberikan keuntungan karena perusahaan itu membayar utang dengan uang yang daya belinya lebih rendah. Sedangkan saat deflasi, kondisi yang terjadi adalah kebalikannya, di mana aktiva moneter itu memperoleh keuntungan daya beli dan kewajiban moneter mengalami kerugian. Kemudian ada konsep keuntungan dan juga kerugian. Nah, keuntungan dan kerugian tingkat harga umum muncul karena perubahan daya beli uang selama periode tertentu. Nah, jika perusahaan memiliki aktiva moneter lebih besar dari kewajiban moneter, maka saat inflasi perusahaan itu cenderung mengalami kerugian. Sebaliknya, jika kewajiban moneternya lebih besar, maka perusahaan tersebut justru dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pengukuran ini tuh penting agar perusahaan mengetahui dampak inflasi terhadap kondisi keuangannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi atas keuntungan ataupun kerugian. Nah, dalam akuntansi sendiri itu terdapat beberapa pendapat mengenai bagaimana sih keuntungan dan juga kerugian tingkat harga umum harus dicatat. Namun, sebagian besar lembaga akuntansi internasional seperti EPB, VASB, dan juga CICA menyatakan bahwa keuntungan maupun kerugian tersebut sebaiknya diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nah, mengapa sih kok pengakuan tersebut harus sebaiknya diakui dalam laporan laba rugi? Alasan utama pengakuan dalam laporan laba rugi adalah karena keuntungan dan juga kerugian tersebut itu benar-benar terjadi pada periode berjalan, yang mana akibat dari perubahan daya beli uang. Selain itu, dampaknya tidak bergantung pada transaksi masa depan, sehingga dianggap lebih relevan jika langsung diakui pada periode terjadinya. Nah, dalam hal ini, walaupun secara umum kan diakui dalam laba rugi, terdapat pengecualian untuk beberapa pos tertentu. Contohnya adalah saham preferen moneter. Kemudian keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan pos tersebut dapat dicatat sebagai penyesuaian ekuitas pemegang saham dan bukan dimasukkan ke laba rugi. Nah, sebagai kesimpulan, pos moneter ini memiliki nilai nominal tetap, tetapi daya belinya itu berubah akibat adanya inflasi maupun deflasi. Nah, inflasi itu dapat menyebabkan kerugian pada aktiva moneter dan keuntungan pada kewajiban moneter. Untuk mengetahui dampaknya secara akurat, diperlukan penyesuaian menggunakan indeks harga umum, di mana mayoritas standar akuntansi juga mendukung pengakuan keuntungan dan kerugian tingkat harga umum dalam laporan laba rugi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas terkait perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Nah, di sini kita akan membahas terkait bagaimana cara menyajikan kembali aset fisik dan modal agar nilainya itu setara dengan daya beli saat ini. Yang pertama yaitu penyajian kembali pos-pos non-moneter. Berbeda dengan pos moneter yang nilainya tetap, pos non-moneter seperti tanah, peralatan, atau persediaan itu harus disesuaikan dari biaya historisnya ke satuan daya beli umum saat ini. Di sini untuk menyajikan kembali pos ini, kita itu menggunakan faktor konversi dengan rumus yaitu FK sama dengan indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks perolehan pos moneter. Contoh perhitungannya yaitu, jika perusahaan membeli perlengkapan seharga $100.000 saat indeks 120, dan sekarang indeksnya adalah 180, maka penyajian kembalinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlengkapan sama dengan $100.000 dikali dengan 180 dikurangi 120, yaitu indeksnya, menghasilkan $150.000. Lalu untuk akumulasi penyusutannya dengan asumsi 50%, yaitu $50.000 dikali dengan 180 dikurangi 120 menghasilkan $75.000. Lalu kita akan membahas terkait ekuitas pemegang saham. Nah, penyajian kembali ekuitas pemegang saham kecuali saldo laba ditahan itu mengikuti logika yang sama dengan pos non-moneter. Dengan rumus modal awal yaitu MA sama dengan indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat modal diinvestasikan. Lalu yang ketiga yaitu saldo laba ditahan atau retained earnings. Saldo laba ditahan adalah pengecualian karena tidak bisa disesuaikan hanya dengan satu faktor konversi sederhana.
Nah, hal ini tuh terjadi karena saldo laba itu mencerminkan akumulasi pendapatan sejak perusahaan berdiri. Nah, cara menentukannya itu ada dua, yaitu yang pertama penyajian kembali pertama kali. Jadi saldo laba itu ditentukan sebagai nilai residu atau selisih setelah seluruh pos aset, kewajiban, dan modal lainnya di neraca itu selesai disajikan kembali. Lalu yang kedua yaitu dibebankan pada periode berikutnya, ditentukan dengan menjumlahkan laba bersih dalam satuan daya beli saat ini, termasuk keuntungan atau kerugian moneter, dengan penyesuaian dari keuntungan atau kerugian pada pos ekuitas pemegang saham moneter jika ada. Nah, dalam akuntansi tingkat harga umum, kenaikan nilai pos non-moneter setelah disesuaikan itu bukanlah keuntungan kepemilikan atau holding, seperti pada akuntansi nilai saat ini. Nah, penyesuaian ini itu hanyalah penyajian kembali dari biaya historis ke dalam unit daya beli yang sama, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dari perubahan nilai pos non-moneter itu sendiri. Baik, di sini pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai moneter dan non moneter. Oke, untuk pada slide awal ini kita akan masuk dulu ke penjelasan mengenai pos moneter dan juga non moneter. Nah, pos moneter itu merupakan akun yang dinilai tetap dalam bentuk uang sehingga jumlahnya itu diterima atau dibayar itu di masa depan sudah pasti. Nah, contohnya sendiri adalah kas piutang dan juga utang usaha. Nah, misalnya perusahaan itu memiliki piutang sebesar 5 juta rupiah, maka jumlah yang diterima itu tetap 5 juta rupiah, walaupun terjadi perubahan harga barang di pasar. Kemudian untuk pos moneter ini itu berkaitan langsung ya dengan uang atau klaim atas uang itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh inflasi. Nah, ketika inflasi meningkat, daya beli uang itu menurun dan juga menyebabkan real cash itu atau piutang itu menjadi lebih kecil. Sedangkan pos non moneter itu adalah akun yang nilainya itu dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi dan juga harga pasar. Contohnya sendiri adalah tanah, gedung, persediaan, dan juga mesin. Nah, misalnya tanah yang dibeli itu seharga 100 juta rupiah dapat meningkat menjadi 200 juta rupiah karena kenaikan harga pasar. Jadi perbedaan utama kedua pos ini terletak pada eh, kepastian nilainya. Pos moneter itu memiliki nilai tetap sedangkan pos non moneter itu nilainya dapat berubah. Oke, kemudian ada perbedaan moneter dan non moneter. Pada saat ini kita akan membahas mengenai perbedaan utama antara pos moneter dan juga non moneter. Nah, pos moneter itu memiliki nilai nominal yang tetap sehingga jumlah uangnya itu pasti. Contohnya sendiri adalah kas dan piutang. Jadi walaupun terjadi inflasi atau kenaikan harga barang, jumlah uang yang diterima itu tetap sama. Namun karena nilainya itu tetap, pos moneter itu sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jadi ketika inflasi itu meningkat, daya beli uang itu menjadi turun. Misalnya uang 10 juta rupiah saat ini tuh mungkin tidak dapat membeli barang sebanyak tahun sebelumnya. Sedangkan pos non moneter itu memiliki nilai yang berubah mengikuti kondisi ekonomi dan juga harga pasar. Contohnya adalah tanah dan juga persediaan. Jadi saat inflasi terjadi, nilai aset non moneter itu biasanya meningkat sehingga perusahaan itu dapat mempertahankan nilai kekayaannya. Oleh karena itu um, dalam perbedaan ini perusahaan itu wajib dan juga perlu untuk membedakan kedua jenis pos ini agar laporan keuangan itu dapat dianalisis dengan cepat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh inflasi terhadap pos moneter dan juga non moneter. Nah, inflasi itu kan adalah kondisi di mana meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan nilai uang menurun. Nah, pos moneter itu sangat terpengaruh oleh
inflasi karena jumlah uangnya itu tetap. Misalnya perubahan nya itu dilihat ketika perusahaan itu memiliki kas sebesar 10 juta rupiah. Nah, walaupun jumlahnya itu tetap, tapi kemampuan uang tersebut itu untuk membeli barang itu akan berkurang ketika harga barang meningkat. Nah, akibat inflasi, perusahaan itu yang memiliki banyak kas itu atas piutang itu dapat mengalami kerugian daya beli. Sebaliknya, pihak yang memiliki utang itu justru bisa diuntungkan karena membayar dengan nilai uang yang daya belinya itu lebih rendah. Berbeda dengan pos non moneter itu seperti tanah dan juga gedung itu biasanya mengalami kenaikan nilai saat inflasi. Oleh karena itu, aset non moneter itu dianggap lebih mampu melindungi perusahaan dan juga menurunkan nilai uang. Nah, eh, pada materi ini tuh juga sangat penting ya karena pengaruh dari inflasi antara pos moneter dan juga non moneter itu dapat menyebabkan laporan keuangan itu tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, untuk pengaruhnya sendiri ya seperti tadi ya, misalnya dari pos non moneter itu daya beli uang menurun, kemudian nilai kasnya berkurang, piutang menjadi kurang menguntungkan, kreditur dapat dirugikan, debitur dapat diuntungkan. Untuk non moneter tadi seperti yang ada penjelasannya, harga aset meningkat, nilai tanah dan juga gedung juga naik, persediaan mengalami kenaikan harga, nilai kekayaan perusahaan itu lebih terjaga. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pembahasan di dalam slide ini. Kita akan menghubungkan konsep moneter dan juga non-moneter dengan metode pengukuran. Nah, dengan cara historic cost dan juga current cost accounting. Nah, di mana historic cost accounting sendiri itu adalah metode pencatatan aset berdasarkan harga perolehan awal. Contohnya sendiri adalah tanah yang dibeli perusahaan seharga 100 juta akan tetap dicatat sebesar 100 juta walaupun nilai pasarnya itu meningkat menjadi 200 juta rupiah. Kelebihan dari metode ini adalah objektif dan juga mudah diverifikasi karena berdasarkan bukti transaksi yang jelas. Namun kelemahannya itu sendiri adalah laporan keuangannya itu menjadi kurang relevan saat inflasi tinggi. Karena nilai aset ini kan tidak mengabarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu muncul current cost accounting, yaitu metode yang menilai aset berdasarkan harga saat ini. Nah, metode ini tuh juga dianggap lebih relevan karena menunjukkan nilai ekonomi yang juga lebih realistis. Nah, um, jadi current cost accounting itu digunakan untuk mengurangi distorsi laporan keuangan akibat inflasi. Jadi seperti itu. Um, jadi adapun kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing metode. Untuk historical cost accounting sendiri itu kan adalah metode pencatatan aset berdasarkan harga perolehan awal. Nah, untuk kelebihannya sendiri adalah objektif, mudah diverifikasi berdasarkan bukti transaksi. Untuk kelemahannya sendiri itu tidak mencerminkan nilai saat ini dan juga kurang relevan saat inflasi tinggi. Untuk current cost accounting sendiri itu tadi kan metode penilaian aset berdasarkan harga atau nilai saat ini. Nah, ya tujuannya sendiri itu memberikan informasi lebih lebih relevan dan juga menyesuaikan dampak inflasi serta menunjukkan nilai ekonominya yang sebenarnya. Jadi itu tadi penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks-indeks tingkat harga. Nah, indeks tingkat harga sendiri adalah alat ukur yang membandingkan perubahan harga secara umum atau khusus dari satu periode ke periode lainnya. Nah, indeks tingkat harga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia dibagi menjadi dua, yaitu indeks tingkat harga umum dan indeks tingkat harga khusus. Nah, indeks tingkat harga umum ini didasarkan pada sejumlah besar barang dan jasa dalam ekonomi untuk mencerminkan perubahan daya beli uang secara keseluruhan. Nah, kalau indeks tingkat harga khusus itu didasarkan pada komoditas atau industri tertentu saja. Nah, dalam akuntansi, indeks ini tuh berfungsi
atau digunakan untuk menyajikan kembali laporan biaya historis menjadi nilai unit moneter dengan daya beli yang konstan. Untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai rumus-rumus indeks. Nah, terdapat 4 rumus utama yang digunakan untuk menghitung indeks harga dengan sistem pembobotan yang berbeda. Nah, untuk simbol dan keterangan dari simbol tersebut sudah ada di slide, teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai rumus last payers, yaitu rumus ini menggunakan jumlah komoditas pada periode dasar sebagai pembobotan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu I sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 seperti yang tertera pada slide. Yang selanjutnya ada rumus Paci, yaitu menggunakan jumlah komoditas pada periode berjalan sebagai pembobotan. Untuk rumusnya sudah tertera di slide. Dan yang ketiga ada rumus pembobotan tetap, yaitu menggunakan jumlah komoditas pada periode rata-rata sebagai pembobotan tetap. Untuk rumusnya juga sudah tertera pada slide. Dan yang terakhir yaitu rumus Fisher atau ideal, merupakan rata-rata geometrik dari rumus Lesch-Payer dan Paasche, yaitu penggabungan dua rumus tersebut, dan rumusnya juga sudah tertera pada slide. Untuk yang selanjutnya ada pilihan indeks tingkat harga umum. Nah, tujuan penggunaan indeks dalam akuntansi adalah untuk menyajikan kembali laporan keuangan dolar historis atas perubahan daya beli umum. Nah, beberapa indeks penting ini meliputi yang pertama ada indeks harga konsumen yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Nah, indeks ini mengukur perubahan harga keranjang barang retail dan jasa yang dibeli konsumen. Yang kedua ada indeks harga grosir yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Yang ketiga ada indeks biaya konstruksi komposit yang dikeluarkan oleh Divisi Industri Konstruksi, Jasa Administrasi Bisnis dan Pertahanan dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada deflator harga implisit PNB yang dikeluarkan oleh Kantor Ekonomi Bisnis dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Nah, deflator harga implisit ini mengukur perubahan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi. Yang selanjutnya ada perbandingan CPI versus IPI. Nah, dua indeks yang paling sering diusulkan untuk akuntansi tingkat harga umum ini adalah CPI dan IPI. Nah, karakteristik dari CPI sendiri yaitu menggunakan pembobotan periode dasar, jadi bias ke atas, dan hanya mencakup barang atau jasa yang dibeli rata-rata konsumen kota, dengan keunggulannya adalah dihitung lebih sering dan tidak direvisi setelah diterbitkan. Yang kedua ada karakteristik IPI, yaitu menggunakan pembobotan periode berjalan, yaitu bias ke bawah, kebalikan dari CPI, mencakup seluruh barang dan jasa dalam ekonomi, dan dianggap lebih relevan secara ekonomi, namun dihitung lebih jarang, yaitu triwulan. Jadi kalau CPI tadi dihitungnya itu mungkin bisa secara bulanan, kalau IPI ini dihitungnya itu mungkin secara triwulan. Nah, untuk yang terakhir ada ketepatan standar akuntansi. Nah, meskipun IPI ini dianggap lebih luas, FASB menetapkan penggunaan indeks harga konsumen untuk seluruh konsumen kota. Dalam akuntansi nilai dolar konstan. Nah, alasan utamanya adalah kepraktisan. CPI-U tersedia setiap bulan dan hasilnya cenderung menghasilkan tren yang sebanding dengan deflator PNB. Baik, untuk selanjutnya di sini ada ilustrasi sederhana mengenai tingkat pengindeksan tingkat harga umum. Dan untuk lebih mudah memahaminya, di sini tersedia contoh kasus yang berbunyi, Future Company memulai operasi bisnisnya pada tanggal 31 Desember 1995, yang dimana tingkat harga pada tahun tersebut adalah 100. Kemudian pada soal juga disajikan raca komparatif untuk tahun 1995 dan 1996 yang tertampil pada sebelah kanan soal. Kemudian disajikan pula untuk laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini akan dijelaskan oleh rekan saya di slide-slide selanjutnya. Nah, selain informasi mengenai neraca, laba, dan
indeks harga. Di sini juga tertampil informasi tambahan, yakni yang pertama deflator harga pada tanggal 31 Desember 1995 yaitu 100, kemudian pada tanggal 31 Desember 1996 yaitu 180, dan indeks harga rata-rata untuk tahun 1996 yaitu 120. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu di sini seluruh pendapatan dan biaya yang terjadi secara merata di sepanjang tahun dengan pengecualian untuk harga pokok penjualan dan beban penyusutan. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pembelian persediaan terjadi pada tanggal ketika indeks tingkat harga adalah sebesar 150. Kemudian juga diasumsikan menggunakan metode LIFO, dan informasi tambahan yang terakhir yaitu penyusutan untuk aktiva tetap diakumulasi dengan menggunakan metode garis lurus secara 5 tahun. Selama 5 tahun, mohon maaf. Nah, di sini sudah tertampil yaitu neraca komparatif, di mana pada tanggal 31 Desember 1995 di sini ada berbagai akun yang dimulai dari aktiva moneter yaitu $30.000, persediaan $30.000 dengan 3.000 unit, kemudian tanah $40.000, aktiva tetap $50.000, serta ada akumulasi penyusutan yaitu sebesar $10.000, kemudian ada kewajiban yaitu $50.000, dan modal saham $100.000, yang dimana ketika akun-akun ini ditotal yaitu sebesar $150.000. Sedangkan untuk pada di tahun 1996-nya, di sini ada aktiva moneter yaitu $60.000, kemudian persediaan $20.000, tanah $40.000, kemudian aktiva tetap $50.000, kewajiban yaitu $50.000, modal saham $100.000, dan saldo laba ditahan yaitu $10.000, sehingga total dari akun-akun pada tahun 1996 yaitu $170.000. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan dari studi kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk prosedur yang pertama yaitu menyajikan kembali neraca 1995 ke tingkat harga pada tahun 1996, yang dimana neraca pada tahun 1995 dari Pitcher Company ini telah harus disesuaikan dengan tingkat harga pada tahun 1996. Nah, di sini tertampil bahwa jumlah sebelum menyesuaikan ini didapat dari neraca komparatif yang ada di slide sebelumnya. Kemudian dari jumlah sebelum penyesuaian ini, masing-masing akun akan dikonservasi. Nah, untuk menyesuaikan atau konversi dari nilai historis menjadi nilai yang setara dengan daya beli pada periode 1996, digunakan rumus yaitu historical cost dikalikan dengan current price index dibagi dengan historical price index, di mana current price indexnya ini adalah 180 dan historical price indexnya yaitu 100. Maka pada aktiva moneter ini yaitu historical cost sebesar 30.000 dikalikan dengan current price index yaitu 180 dibagi dengan historical price indexnya yaitu 100, sehingga dihasilkan yaitu jumlah setelah penyesuaiannya yaitu $54.000. Kemudian hal ini juga berlaku sama dengan akun-akun yang lainnya, sehingga untuk aktiva ini totalnya yaitu 150.000 sebelum penyesuaian, dan setelah disesuaikan ke daya beli periode 1996 yaitu $270.000. Kemudian untuk ekuitas dan kewajiban ini juga sama, yaitu disesuaikan $50.000, untuk kewajiban ini dikalikan dengan 180 dibagi 100 sehingga menghasilkan $90.000. Kemudian untuk modalnya juga $100.000 dikalikan dengan 180 dibagi 100 yang menghasilkan $180.000, sehingga apabila totalnya yaitu $270.000, sehingga antara aktiva, ekuitas, dan kewajiban ini totalnya sama. Baik, selanjutnya ada prosedur yang kedua yaitu menyajikan kembali neraca pada tahun 1996 ke tingkat harga berjalan tahun 1996. Nah, hal ini mengapa dilakukan? Karena dalam komponen neraca sendiri berasal dari waktu pembelian yang berbeda, sehingga daya beli uangnya juga berbeda. Misalkan nih, ketika tanah itu dibeli pada tahun 1995 seharga 100 juta. Kemudian pada tahun 1996 masih dicatat sebesar 100 juta. Nah, hal ini kan menimbulkan daya belinya yang berbeda jauh kan pada tahun berjalan 1996, sehingga perlu dilakukan penyesuaian supaya nilainya mencerminkan nilai daya beli yang sekarang. Nah, kemudian di sini juga ada informasi, yakni tidak ada faktor konversi langsung untuk saldo laba ditahan, sehingga hanya jumlah
yang dibutuhkan untuk mencapai suatu keseimbangan antara aktiva dan ekuitas beserta viabilitasnya. Nah, di sini sudah tertampil yaitu neraca. Nah, untuk kolom jumlah sebelum penyesuaian ini didapatkan dari neraca komparatif yang ada di slide studi kasus. Kemudian di sini ada akun yang pertama yaitu aktiva, dimulai dari aktiva moneter yang dikonversikan yaitu 180 per 180. Nah, mengapa kok nggak 180 per 100? Kan 100 itu kan historical cost-nya ya. Nah, dikarenakan untuk aktiva moneter ini kan berupa kas, yang dimana kas sendiri sudah dalam nilai yang sekarang atau nominal tahun berjalan 1996, sehingga jumlah standar penyesuaiannya tetap yaitu $60.000. Sedangkan untuk persediaan tanah aktiva tetap ini menggunakan konversi yang sama seperti rumus di slide sebelumnya, yaitu historical cost dikalikan dengan indeks current cost dibagi dengan indeks historical cost. Yang di sini persediaan yaitu $20.000 dikalikan dengan 180 dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan penyesuaian yaitu $36.000. Begitu pula dengan akun-akun aktiva yang lainnya, yaitu tanah aktiva tetap beserta akumulasi penyesuaian. Sehingga apabila ditotal untuk jumlah setelah penyesuaiannya yaitu sebesar $240.000. Kemudian untuk ekuitas dan kewajiban, untuk kewajiban di sini yaitu jumlah sebelum penyesuaiannya $50.000 dikalikan dengan faktor konversi yaitu 180.000 dibagi dengan 180.000 sehingga menghasilkan jumlah setelah penyesuaian yaitu $50.000 dan modal yaitu $100.000 dikalikan dengan 180 dibagi 100 yaitu $180.000 setelah penyesuaian. Kemudian di sini ada saldo laba ditahan yang tidak perlu dikonversikan seperti penjelasan yang ada di prosedur, yaitu langsung di sini jumlah setelah penyesuaiannya yaitu 10.000. Sehingga untuk total ekuitas kewajiban di sini setelah saldo laba ditahan yaitu $240.000. Sehingga antara aktiva dan pasifanya ini sama yaitu sebesar $240.000. Untuk yang selanjutnya ada evaluasi laporan laba rugi. Nah, laporan ini bukan sekadar mengubah angka, melainkan menyamakan unit pengukuran. Nah, kita menarik nilai historis ke nilai daya beli akhir tahun menggunakan indeks 180 sebagai pembanding utama. Nah, dalam penjualan, angka $200.000 ini dikonversi dengan faktor 180 per 120 karena penjualan diasumsikan terjadi secara merata saat tingkat harga berada di angka 120. Nah, hasilnya naik menjadi $300.000. Nah, dalam penyusutan, faktor konversinya paling besar, yaitu 180 per 100, karena aset tetap dibeli saat harga masih rendah dengan indeks 100. Nah, penyesuaian ini mencerminkan beban pemakaian aset pada tingkat harga saat ini. Nah, kesimpulannya, secara historis, laba bersih hanya $10.000. Namun, setelah disesuaikan dengan daya beli, laba operasional real adalah $23.400. Untuk yang selanjutnya ada dampak inflasi pada pos moneter. Nah, berbeda dengan aset fisik, nilai kas dan piutang tetap secara nominal, namun daya belinya turun saat inflasi. Nah, sebaliknya, utang menguntungkan saat inflasi karena dibayar dengan uang yang nilainya lebih rendah. Nah, kita mulai dengan posisi aktiva moneter bersih negatif senilai $20.000. Nah, setelah dikonversi, nilai daya belinya setara $36.000. Nah, semua penerimaan dan pembayaran selama setahun disesuaikan ke indeks akhir tahun. Nah, berdasarkan perhitungan daya beli, kita seharusnya memiliki aktiva moneter bersih sebesar $23.400. Nah, namun secara fisik di neraca, aktiva moneter bersih kita adalah $10.000. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan evaluasi real. Nah, selisih antara saldo yang seharusnya ada dengan saldo aktual menghasilkan kerugian dari aktiva moneter sebesar $13.400 seperti yang tertera pada tabel yang ada di slide. Nah, meskipun laporan laba rugi di bagian pertama menunjukkan laba operasional yang meningkat, analisis pos moneter ini mengungkap sisi negatif inflasi. Nah, perusahaan menderita kerugian daya beli karena memegang aset moneter dalam kondisi harga-harga yang meningkat. Nah, tanpa analisis ini, kerugian daya beli sebesar $13.400 tidak akan pernah muncul di laporan keuangan biaya historis konvensional. Nah, sehingga pembaca laporan bisa salah mengambil keputusan.
Baik, pada slide ini dijelaskan bahwa akuntansi tingkat harga umum dibuat untuk mengatasi masalah perubahan daya beli uang akibat inflasi atau deflasi. Dalam laporan keuangan konvensional, terdapat berbagai akun yang berasal dari periode berbeda sehingga nilai uang yang digunakan juga memiliki daya beli yang berbeda. Karena itu, akuntansi tingkat harga umum menyajikan seluruh data keuangan menggunakan satu dasar ukuran yang sama, yaitu daya beli uang pada akhir periode. Dengan adanya penyamaan ukuran tersebut, laporan keuangan menjadi lebih relevan dan lebih mudah digunakan untuk melakukan perbandingan antar periode maupun antar perusahaan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan dampak inflasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut FASB, perubahan daya beli uang dapat mempengaruhi perusahaan secara berbeda, tergantung jumlah dan jenis aktiva maupun kewajibannya. Sebagai contoh, saat terjadi inflasi, perusahaan yang memiliki kas dan piutang akan mengalami penurunan daya beli karena uang yang dimiliki nilainya menurun. Sebaliknya, debitor justru diuntungkan karena utangnya dapat dibayar dengan uang yang daya belinya lebih kecil. Selain itu, akuntansi biaya historis dianggap kurang tepat karena pendapatan saat ini dibandingkan dengan biaya dari masa lalu yang nilai dayanya belinya berbeda. Contohnya terdapat pada penyusutan dan harga pokok penjualan. Oleh sebab itu, akuntansi tingkat harga umum dianggap lebih baik karena menggunakan dasar nilai dolar yang sama sehingga pencocokan pendapatan dan pengeluaran menjadi lebih realistis. Pada slide ini dijelaskan bahwa akuntansi tingkat harga umum relatif mudah diterapkan dibanding pendekatan nilai saat ini. Hal tersebut karena sistem ini hanya menyesuaikan nilai uang agar seluruh laporan menggunakan daya beli yang sama. Pendekatan ini juga dianggap lebih objektif dan mudah diverifikasi karena masih dekat dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, informasi yang dihasilkan lebih relevan untuk mengevaluasi kinerja manajemen, terutama dalam melihat bagaimana perusahaan menghadapi inflasi. Melalui penyajian kembali pos-pos non-moneter, perusahaan juga dapat memperkirakan kebutuhan penggantian aktiva dengan lebih tepat serta memperoleh informasi tingkat pengembalian investasi yang lebih realistis. Baik, pada slide ini dijelaskan manfaat akuntansi tingkat harga umum bagi berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan. Karena seluruh laporan sudah dinyatakan dalam satu dasar daya beli yang sama, maka hasil analisis keuangan menjadi lebih andal dan realistis. Investor dan pemilik dapat melihat apakah modal perusahaan meningkat atau menurun setelah mempertimbangkan pengaruh inflasi. Manajemen juga dapat menentukan kebijakan dividen dengan lebih tepat karena dapat mengetahui apakah laba yang dibagikan benar-benar berasal dari keuntungan real perusahaan. Selain itu, pemerintah dapat melihat hubungan antara laba dan pajak penghasilan, sedangkan kreditor dapat menilai tingkat keamanan klaim mereka. Dengan informasi yang lebih realistis tersebut, seluruh pihak dapat mengambil keputusan ekonomi dengan lebih baik. Baik, di slide ini menjelaskan tentang argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama ada kelemahan dan keterbatasan akuntansi tingkat harga umum. Pertama, banyak penelitian menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan belum tentu dianggap relevan atau mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Selain itu, sistem ini hanya berfokus pada perubahan tingkat harga umum atau inflasi secara keseluruhan dan tidak memperhatikan perubahan harga khusus pada masing-masing aktiva. Karena itu, keuntungan atau kerugian dari kepemilikan aktiva non-moneter belum sepenuhnya tercermin. Masalah lainnya adalah pengguna laporan keuangan dapat salah memahami bahwa nilai yang sudah disesuaikan merupakan nilai pasar saat ini, padahal sebenarnya hanya penyesuaian terhadap perubahan daya beli uang secara umum. Poin kedua ada dampak inflasi dan biaya implementasi. Di mana dijelaskan bahwa pengaruh inflasi tidak sama pada setiap perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak aktiva tetap biasanya lebih terpengaruh dibanding perusahaan yang lebih banyak menggunakan aktiva jangka pendek. Selain itu, perusahaan dengan tingkat utang tinggi dapat terlihat memperoleh keuntungan akibat inflasi karena kewajibannya dibayar dengan nilai uang yang daya belinya menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan pendapatan perusahaan tampak lebih baik dari keadaan sebenarnya. Di sisi lain, penerapan akuntansi tingkat harga umum juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Perusahaan harus menyajikan kembali laporan tahun sebelumnya, memberikan informasi tambahan, dan menghadapi kemungkinan perubahan perlakuan pajak. Selain itu, tidak semua investor atau pengguna laporan keuangan mampu memahami laporan yang sudah disesuaikan tersebut. Poin terakhir, ada masalah teknis akuntansi tingkat harga umum.
Dijelaskan berbagai masalah teknis dalam penerapan akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, terdapat kesulitan dalam menentukan indeks harga yang paling tepat digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan. Beberapa indeks yang digunakan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua, perusahaan juga harus membedakan pos moneter dan non-moneter. Walaupun sebagian besar akun mudah diklasifikasikan, beberapa akun seperti pajak tangguhan atau utang konversi dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Selain itu, penyajian kembali aktiva non-moneter dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai pasar atau biaya penggantinya saat ini. Karena itu, muncul perdebatan mengenai apakah nilai tersebut perlu dibatasi agar laporan keuangan tetap realistis dan tidak menyesatkan penggunaan laporan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi salah kata maupun perbuatan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.